Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan definisi dari siapakah itu Tuhan. Bagi manusia, definisi dari Tuhan sendiri ialah sebuah wujud mutlak dari roh atau zat yang maha kuasa dan asas dari sebuah kepercayaan. Di dalam agama Islam, kaum muslimin juga mempercayai adanya Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Sang Pencipta, yakni yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Yang pertama, pemikiran Barat. Dalam literatur sejarah agama dikenal teori evolusionisme, yaitu teori yang menyatakan adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana, lama-kelamaan meningkat menjadi sempurna. Teori tersebut mula-mula dikemukakan oleh Max Muller, kemudian dikemukakan E.B. Taylor, Robertson Smith, Lubbock, dan Jevons. Proses perkembangan pemikiran Tuhan menurut teori evolusionisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, dinamisme. Menurut paham ini, manusia sejak zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Mula-mula sesuatu yang berpengaruh tersebut ditujukan pada benda. Setiap benda mempunyai pengaruh pada manusia, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Yang kedua, ada animisme. Masyarakat primitif pun mempercayai adanya peran roh dalam hidupnya. Setiap benda yang dianggap benda baik mempunyai roh. Oleh masyarakat primitif, roh dipercayai sebagai sesuatu yang aktif sekalipun bendanya telah mati. Yang ketiga, politeisme. Kepercayaan dinamisme dan animisme lama-kelamaan tidak memberikan kepuasan karena terlalu banyak yang menjadi sanjungan dan pujaan. Roh yang lebih dari yang lain kemudian disebut dengan dewa. Yang keempat, ada henoteisme. Politeisme pun tidak memberikan kepuasan terutama kepada kaum cendekiawan. Oleh karena itu, dari dewa-dewa yang diakui diadakan seleksi, karena tidak mungkin mempunyai kekuatan yang sama. Lama-kelamaan, kepercayaan manusia meningkat menjadi lebih definitif atau tertentu. Suatu bangsa hanya mengakui satu dewa yang disebut dengan Tuhan, namun manusia masih mengakui Tuhan bangsa lain. Kepercayaan satu Tuhan untuk satu bangsa disebut dengan henoteisme atau Tuhan tingkat nasional. Yang terakhir adalah monoteisme. Dalam monoteisme hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Bentuk monoteisme ditinjau dari filsafat ketuhanan terbagi dalam 3 paham, yaitu deisme, panteisme, dan teisme. Pemikiran umat Islam. Pemikiran terhadap Tuhan yang melibatkan ilmu tauhid, ilmu kalam atau ilmu usuluddin di kalangan umat Islam timbul sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Secara garis besar, ada aliran yang bersifat liberal tradisional dan ada pula yang bersifat di antara keduanya. Sebab timbulnya aliran tersebut adalah karena ada yang berbeda metodologi dalam memahami Al-Quran dan hadis dengan pendekatan kontekstual sehingga lahir aliran yang bersifat tradisional. Agama menurut Wahyu. Agama menurut Wahyu atau yang disebut juga dengan agama samawi adalah agama yang menghendaki iman kepada Tuhan, kepada para rasul-rasulnya, dan kepada kitab-kitabnya. Beberapa pendapat menyampaikan bahwa suatu agama disebut agama samawi jika sedikitnya mempunyai 3 hal, yaitu mempunyai definisi agama yang jelas, mempunyai penyampai risalah, dan mempunyai kumpulan wahyu dari Tuhan yang diwujudkan dalam kitab suci. Agama besar samawi yang pertama adalah Yahudi. Yahudi ialah sebuah istilah yang dapat merujuk tidak hanya kepada sebuah agama, melainkan juga kepada suku bangsa. Agama Yahudi ialah kombinasi antara agama dan suku bangsa. Yang kedua adalah Kristen. Agama Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Agama ini percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesaya, juru selamat bagi seluruh umat manusia yang menembus manusia dari dosa. Yang ketiga adalah Islam. Islam dalam bahasa Arab al-Islam yang artinya berserah diri kepada Tuhan. Agama Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam termasuk agama samawi dan termasuk dalam golongan agama Ibrahim. Fakta saintifik adanya Tuhan. Yang pertama, penciptaan alam semesta. Studi mengemukakan alam semesta tak bisa bertahan lebih dari 1 detik. Contohnya Big Bang, yang seharusnya memproduksi jumlah yang sama antara matter dan antimatter. Jika tidak, maka alam semesta akan hancur. Namun sebaliknya, ilmuwan menemukan jumlah matter lebih banyak dan alam semesta tetap tercipta. Kombinasi dan jarak antar planet-planet di tata surya yang cukup misteri, dan bumi yang jaraknya pas dari matahari yang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh.
DNA manusia menyimpan bukti adanya Tuhan. Collins mengungkapkan bahwa DNA adalah bahasa Tuhan. DNA manusia menyimpan bukti adanya Tuhan. Collins. Yang kedua, terbentuknya DNA manusia. DNA manusia menyimpan bukti adanya Tuhan. Collins mengungkapkan bahwa DNA adalah bahasa Tuhan, gen manusia yang sangat kompleks dengan data yang sangat miliaran. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan itu ada, karena ini sudah bukan kuasa manusia menciptakan semua ini. Eksistensi Tuhan menurut Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, ketiga argumen bukti tidak dapat membawa keyakinan kepada Tuhan, sehingga Immanuel Kant menghadirkan bukti moral untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Menurutnya, terdapat perasaan moral yang ada dalam jiwa dan sanubari setiap manusia. Kant menyatakan bahwa perasaan dapat menegaskan dengan jelas Tuhan itu ada. Bukti eksistensi Tuhan menurut argumen-argumen bukti. Yang pertama, argumen ontologis. Argumen ini dikemukakan oleh Plato dengan teori ide. Menurut Plato, alam nyata ini membuktikan idea. Maksudnya adalah gambaran atau paham tentang sesuatu di alam ini. Selanjutnya, argumen kosmologis. Argumen ini dikemukakan oleh Aristoteles. Artinya, yaitu argumen sebab akibat yang muncul dari faham bahwa alam bersifat mungkin dan bukan bersifat wajib dalam wujudnya. Dengan kata lain, alam adalah akibat dan setiap akibat ada sebabnya. Selanjutnya, argumen teologis atau yang disebut juga dengan bukti tujuan. Maksudnya adalah alam ini berevolusi, bukan secara kebetulan tetapi berevolusi dalam tujuan tertentu. Maka dari itu ada suatu zat yang menentukan alam ini dapat berevolusi. Zat itu disebut Tuhan.